Lo dari tadi ngelamun terus kenapa sih, lah? Tanya Tania dengan raut wajah bingung. Pasalnya, sedari tadi sahabatnya itu hanya melamun. Wajah lo juga merah terus, lo sakit? Tanya Tania lagi. Sahla hanya membalas dengan gelengan pelan. Sedari tadi yang Sahla pikirkan adalah kejadian tadi pagi yang lagi-lagi membuat Sahla malu. Ingin sekali Sahla menghapus kejadian itu dari ingatannya namun tak bisa. Apalagi Araf yang tak henti-hentinya terus menggoda Sahla. Sahla, lo kenapa sih? Kesal Tania. Gue gak apa-apa, Tan. Gue baik-baik aja kok. Lo udah selesai beresin buku lo? Tania mendesis pelan. Udah dari 5 menit yang lalu. Lagian lo ngelamunin apaan? Sampai gue panggil gak nyahut, gue tanya gak jawab. Tania sedikit kesal. Sahla terkekeh pelan, dia menggandeng tangan Tania untuk berjalan beriringan dengan dirinya keluar dari kelas. Sorry, gue emang lagi banyak pikiran. Ujar Sahla. Pikiran apa sampai buat lo bengong gitu? Sahla diam sejenak, memikirkan jawaban apa yang kiranya pas untuk dia utarakan. Ya, tugas-tugas kuliah. CK, alasan doang. Gue tahu itu. Gue malu, Tan. Jadi gue belum siap cerita sama lo. Tania mengangguk paham, gadis itu mengusap pelan pundak sahabatnya. Gue ngerti kok, lo gak usah merasa bersalah gitu. Gue gak akan maksa sampai lo siap untuk cerita. Makasih, Tan. Lo emang orang paling pengertian deh. Balas Sahla dengan senyumannya. Lo pulang dari kampus langsung kerja? Iya, gue ambil shift sore sampai malam. Lo mau langsung pulang? Gak tahu sih, nanti gue chat Araf. Kalau gitu gue mau langsung pulang. Gue duluan ya, lah. Iya, hati-hati. Sahla menatap punggung Tania yang semakin menjauh dari pandangannya. Gadis itu merogoh tasnya untuk mengambil ponsel yang dia simpan di sana. Jujur, sebenarnya Sahla ragu untuk menghubungi Araf. Sahla masih merasa malu jika bertemu dengan cowok itu. Sahla yakin, jika mereka bertemu Araf pasti akan menggodanya. Cowok itu pasti akan meminta Sahla untuk bertanggung jawab. Belum mengetikkan pesan apapun pada Araf, tiba-tiba sebuah notifikasi pesan masuk ke ponselnya. Araf, Sahla. Araf, hari ini gue mau latihan band kayaknya bakal sampai malam. Araf, lo mau nungguin gue? Kalau mau lo ke studio musik aja. Sahla menghela napas pelan. Gadis itu tidak membalas pesan dari Araf, hanya membacanya saja. Tungguin jangan ya. Kalau enggak nungguin nanti gue di apartemen sendiri. Terus kalau mati lampu lagi gimana? CK, tungguin aja lah. Sampailah Sahla di depan sebuah ruangan bertuliskan studio musik. Meskipun sedikit ragu, Sahla tetap mendorong pelan pintu di depannya agar terbuka. Terlihat 5 orang cowok tampan yang tengah sibuk berbincang. Namun kini fokus mereka teralihkan pada Sahla yang membuka pintu. Ada Neng Sahla. Sini-sini gabung sama para cogan. Seru Haikal. Sahla tersenyum kecil setelah menutup pintu. Gadis itu lantas berjalan pelan menuju sebuah kursi kosong yang berada di antara Satya dan Araf. Gak apa-apa nunggu? Tanya Araf. Gak apa-apa kok, santai aja. Balas Sahla. Gadis itu sedikit tersentak saat merasakan sebuah kain yang menyentuh lututnya. Sahla menoleh pada Satya yang menyampirkan jaket di pahanya. Sahla memang memakai rok pendek selutut yang jika dia duduk akan sedikit tersingkap. Melihat hal itu membuat hati Araf panas, dirinya menggeram kesal karena kalah start dari Satya. Sahla mengulas senyum tipis.
Makasih. Sama-sama, lain kali pakai celana panjang aja biar lo nyaman. Balas Satya. Araf mendelikan mata saat melihat Satya yang tersenyum pada Sahla, begitupun sebaliknya. Ini menjadi pelajaran bagi Araf sekarang. Jangan membiarkan Sahla duduk di samping Satya. Jangan pernah lagi. Kita mulai latihan sekarang. Sahla, lo nunggu di sofa ujung aja ya, ujar Araf. Sahla mengangguk pelan. Gadis itu beranjak dari duduknya tak lupa sambil membawa jaket milik Satya. Sahla lantas berjalan menuju sofa yang berada di ujung ruangan. Lalu duduk menyampirkan kembali jaket Satya agar menutupi pahanya. Netra Sahla kini fokus pada kelima cowok tersebut, melihat bagaimana mereka tampak serius membicarakan sesuatu. Sahla baru tahu kalau posisi Araf di band ini selain menjadi ketua dia juga menjadi vokalis. Pantas saja suara Araf sangat bagus saat Sahla meminta Araf untuk bernyanyi. Tanpa sadar Sahla mengulas senyum tipis saat matanya terus fokus pada Araf. Cowok itu semakin tampan saat jiwa pemimpinnya keluar, begitu berharisma. Kenapa gue lihatin Araf mulu sih? Gumam Sahla. Kini Sahla memutuskan untuk menyalakan ponselnya. Sekedar membuka sosial media untuk menghilangkan rasa bosan. Hingga rasa kantuk menyerangnya dan Sahla tertidur di sofa tersebut. Jam menunjukkan pukul 8.30 malam. Araf dan keempat temannya telah menyelesaikan sesi latihan mereka sembari mengoreksi beberapa kesalahan. Araf menoleh pada Sahla yang tertidur di sofa. Sedikit menyunggingkan senyumnya saat melihat gadis itu yang nampak damai dalam tidurnya. Kini pandangan Araf beralih pada Satya yang terlihat berjalan mendekat ke arah Sahla. Tidak boleh dibiarkan, Araf tidak boleh kalah start lagi dari Satya. Mau ngapain lo? Tanya Araf menghentikan langkah Satya. Bangunin Sahla, kasihan dia kayaknya gak nyaman posisi tidur dia. Jawab Satya datar. Araf mendengus pelan. Lo pulang aja sana, Sahla biar gue yang urusin. Satya menatap Araf. Lo suka sama dia, Raf? Iya, gue suka sama dia. Satya mengepalkan kedua tangannya. Dia tidak suka, Satya tidak suka ada yang menyukai Sahla selain dirinya. Lo lupa? Gue duluan yang suka sama Sahla. Araf membalas tatapan Satya dengan kekehan kecil. Lo pikir dengan lo suka duluan sama Sahla, lo bisa dapetin dia lebih dulu dari gue? Haikal, Bara dan Chandra yang melihat kedua temannya saling berseteru itu hanya mampu diam. Kejadian langka yang tak pernah terjadi dalam sejarah pertemanan mereka, yaitu menyukai orang yang sama. Kalian berdua kenapa? Tatap-tatapan gitu saling suka baru tahu rasa lo pada. Seru Haikal berusaha mencairkan suasana. Gak akan gue biarin Sahla suka sama cowok lain. Selain gue. Ujar Araf penuh penekanan. Coba aja kalau bisa. Dapat gue pastikan Sahla hanya suka sama gue. Balas Satya. He udah saling tatapnya kasihan tuh Sah. DIEM lo kunyuk. Bentak Araf dan Satya berbarengan sontak membuat Haikal langsung bungkam. Udahlah, biarin aja mereka berantem. Bara yang sedari tadi bungkam, akhirnya bersuara. Mendengar sayup-sayup suara ribut membuat Sahla terbangun dari tidurnya. Gadis itu sedikit menggeliat saat merasakan pegal di area lehernya. Melihat Sahla yang terbangun sontak membuat Araf dan Satya sedikit berlari menuju gadis itu. Sahla yang sepenuhnya sudah tersadar hanya bisa mengernyitkan dahi bingung. Udah bangun, gue antar pulang ya. Tawar Satya. Sahla mengerjapkan matanya. Gue bareng Araf aja. Araf tersenyum puas. Lo dengarkan? Sahla bareng gue, kita satu atap. Kurang jelas.
Kita satu atap alias tinggal bareng. Dengan berat hati Satya hanya bisa pasrah saat Sahla memilih untuk pulang bersama Araf. Tidak ada yang salah, Sahla memilih untuk bersama Araf karena memang gadis itu tinggal di apartemen Araf. Satu kenyataan yang masih saja tak bisa Satya terima sampai saat ini. Ya udah, lo pakai jaket gue aja buat tutupin kaki lo di motor, ujar Satya. Sahla mengangguk pelan. Makasih, Satya. Maaf ya gue nolak tawaran lo. It's okay. Gue paham kok. Ya udah yuk pulang. Araf menggandeng tangan Sahla agar berjalan di sampingnya. Tatapan penuh kemenangan dan senyuman mengejek tak lupa dia berikan pada Satya. Araf memperhatikan Sahla yang nampak kedinginan. Inisiatif Araf membuka jaketnya sendiri lantas menyampirkannya di bahu Sahla. Tentu saja, hal itu membuat Sahla sedikit tersentak. Jaket Satya lo pakai buat tutupin kaki lo di motor. Jaket gue lo pakai supaya lo gak kedinginan. Jelas Araf sebelum gadis itu bertanya. Sahla hanya mengangguk paham, lantas memakai jaket yang diberikan Araf. Lagi-lagi Sahla harus tersentak saat merasakan sebuah helm di kepalanya. Dengan telaten Araf memasangkan helm ke kepala Sahla. Raf, panggil Sahla. Netra Araf mengarah tepat pada mata kecoklatan milik Sahla. Lapar, ujar Sahla sedikit malu. Araf tertawa kecil. Kita cari makan dulu kalau gitu. Ke tempat makan langganan gue mau gak? Mau dong, jawab Sahla dengan bersemangat. Let's go, seru Araf sembari menaiki motornya diikuti Sahla. Kali ini Sahla duduk menyamping karena dia yang memakai rok pendek selutut. Tak lupa juga Sahla mengikat jaket milik Satya sehingga menutupi kakinya. Pegangan yang kenceng. Titah Araf. Tak menolak Sahla langsung melingkarkan tangannya di pinggang Araf. Beberapa saat kemudian cowok itu menyalakan mesin motor lantas menjalankan motornya membelah jalanan. Maaf ya lo harus nungguin gue sampai ketiduran, ujar Araf. Untung saja Sahla dapat mendengarnya. Gak apa-apa kok, Raf. Gue seneng bisa lihat kalian latihan, balas Sahla. Karena angin malam yang berhembus kencang membuat rasa dingin menusuk ke dalam rongga tubuh. Sahla menatap punggung Araf yang hanya terbalut kaos tipis berwarna hitam. Lo gak dingin, Raf? Tanya Sahla. Dingin lah, balas Araf singkat. Sahla diam sejenak lantas semakin memeluk Araf dengan erat seolah menyalurkan rasa hangat pada cowok itu. Merasakan tangan Sahla yang semakin memeluknya membuat jantung Araf berdetak tak karuan. Sudah lama sekali Araf tak merasakan seperti ini. Jantung yang berdebar saat bersama orang yang disukai. Gue peluk lo biar gak dingin, ujar Sahla membuat senyum Araf terbit di balik helmnya. Mas Araf udah lama gak kesini, sekalinya kesini sama pacar. Biasanya sama temen-temen, ujar seorang wanita parubaya saat Araf dan Sahla duduk di salah satu meja kosong. Araf mengembangkan senyumnya. Teman-teman saya pada sibuk sekarang, Bu. Sekalianlah saya juga mau kenalin pacar saya. Sahla sedikit membulatkan mata saat Araf memperkenalkan dirinya sebagai pacar cowok itu. Sahla menatap Araf yang tengah berbincang dengan wanita parubaya itu. Sahla mendengar Araf menyebut wanita itu dengan nama Bu Imas. Sedikit informasi, Araf memang sudah menjadi pelanggan setia tempat makan tersebut yang dimiliki oleh sepasang suami istri. Selain karena masakannya yang enak, Bu Imas beserta suaminya pun sangat ramah pada setiap pelanggannya. Sehingga membuat Araf dan teman-temannya tak pernah bosan untuk makan di angkringan tersebut. Mau pesan apa, Mas Araf? Tanya Bu Imas.
Kayak biasa aja, Bu. Nasi sama gurame goreng ditambah sambal jangan lupa. Minumnya kopi susu. Bu Imas terlihat sedang menuliskan pesanan Araf. Pacarnya mau pesan apa? Araf menoleh pada Sahla yang sedari tadi diam. Mau pesan apa? Nasi sama ayam penyet tapi jangan terlalu pedas, terus sate telur puyuhnya 2. Minumnya teh tawar hangat aja. Balas Sahla sembari membaca menu yang memang tersedia di meja tersebut. Setelah Bu Imas menuliskan pesanan Araf dan Sahla, lantas wanita parubaya itu berlalu dari hadapan keduanya. Gue yakin pasti lo bakal langsung jatuh cinta sama masakan di sini. Mantep banget pokoknya. Ujar Araf memulai percakapan. Lo udah sering banget kesini berarti, soalnya akrab sama ibu penjualnya. Araf mengangguk pelan. Udah langganan dari SMA, kalau lagi lapar pasti kesini. Pantes aja udah jadi pelanggan setia. Timpal Sahla. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya pesanan mereka datang. Sahla bersorak senang saat harum dari masakan dari pesanannya menyeruak indera penciumannya. Makannya jangan belepotan, lah. Ujar Araf tiba-tiba. Sahla mengernyitkan dahinya. Kenapa? Gak bisa gue bersihin kalau di sini. Balasan Araf barusan sukses membuat pipi Sahla merah merona. Gadis itu hanya bisa mengulum bibirnya, Araf yang melihat terkekeh kecil. Mulai sekarang, kalau makan gue gak akan belepotan lagi. Lah kenapa? Boleh kok, asal jangan waktu di luar aja. Sahla tak menggubris perkataan Araf dan langsung melahap makanan di depannya. Araf begitu senang menggodanya dan membuat Sahla malu. Gimana? Enak kan? Tanya Araf. Enak. Jawab Sahla dengan makanan yang berada di dalam mulut membuat Araf tertawa pelan. Kini Araf pun melahap makanannya, tapi meskipun begitu netra Araf sedari tadi tak pernah lepas dari gadis di depannya. Gue boleh nanya sama lo gak? Tanya Araf setelah menelan makanan di mulutnya. Nanya apa? Kenapa lo gak bisa lupain Arjuna? Apa dia berpengaruh banget dalam hidup lo? Pertanyaan Araf sukses membuat Sahla bungkam. Sahla mencoba mencerna setiap kata yang Araf lontarkan. Untuk menjawab pertanyaan sederhana dari Araf saja begitu sulit bagi Sahla. Ya, jika itu menyangkut tentang perasaannya pada sang mantan. Seperti yang lo tahu, gue punya masa SMP yang gak menyenangkan. Semenjak itu, gue selalu menghindar dari siapapun yang ngebuat gue susah buat bersosialisasi sama orang lain. Begitupun dengan jatuh cinta, gue takut, Raf. Dan Arjuna adalah cowok pertama yang berhasil buat gue jatuh cinta. Has my first love. Sahla menyunggingkan senyumnya. Ya, dia memang berpengaruh banget dalam hidup gue. 2 tahun kita menjalin hubungan, 2 tahun gue bareng dia terus. Gak mudah untuk gue lupain dia. Meskipun dia udah nyakitin hati lo. Gue juga bingung kenapa dia masih punya tempat tersendiri dalam hati gue. Maybe karena dia cinta dan patah hati pertama gue. Setelah mendengar penjelasan dari Sahla mengenai gadis itu yang masih tak bisa melupakan mantan kekasihnya, Araf kini paham, memang tidak mudah melupakan seseorang yang berhasil membuat jatuh cinta untuk pertama kalinya. Akan sedikit sulit bagi Araf membuat Sahla agar jatuh hati padanya. Namun Araf tidak akan memaksa, dia akan dengan perlahan membuat Sahla nyaman berada di dekatnya. Lo sendiri gimana? Kenapa lo kelihatan gak deket sama cewek manapun? Gak termasuk gue ya? Terus, lo juga nolak cewek yang ngejar-ngejar lo. Gue pernah diselingkuhin. Balas Araf. Seketika Sahla membulatkan matanya,
tidak mungkin cowok seperti Araf pernah diselingkuhin. Sahla sedikit tidak percaya. Really? Araf mengangguk singkat. Semenjak itu gue males buat jalin hubungan lagi, untuk sekedar jatuh cinta aja gue udah males. Rasanya kayak sia-sia aja jalanin hubungan dengan perasaan sepihak. Emang paling sebel kalau soal pengkhianatan. Kenapa lo bisa tahu dia selingkuh? Gue mergokin dia abis jalan sama cowok lain. Tapi ya udahlah, lagian itu masa lalu, sekarang gue udah jatuh cinta lagi. She make me fall in love again after all this time. Oh ya? Siapa? Lo, Sahla. Lo yang berhasil buat gue jatuh cinta lagi. Namun apa boleh buat, Araf hanya bisa mengatakan hal itu dalam hatinya. Tidak ada niatan untuk mengungkapkan perasaannya pada Sahla. Karena jika dia mengungkapkan perasaannya pada gadis itu, secara otomatis kontrak mereka berakhir dan Araf tidak ingin kontrak ini berakhir dengan cepat. Rahasia. Hanya itu, satu kata yang bisa Araf katakan pada Sahla. Sahla memoleskan lip balm di bibirnya, setelah semua nampak siap gadis itu lantas keluar dari kamarnya. Harum dari parfum yang Sahla pakai menyeruak indera penciuman Araf. Sehingga cowok itu yang tengah sibuk memainkan gitarnya menoleh pada Sahla. Araf mengernyitkan dahinya saat melihat penampilan Sahla, nampaknya gadis itu hendak pergi keluar. Mau kemana udah cantik gitu? Tanya Araf. Sahla menoleh sebentar lalu kembali fokus pada layar ponselnya. Nonton bioskop sama Satya. Waktu itu kan gak jadi. Bangsat. Bener-bener ya tuh dugong. Umpat Araf dalam hati. Satya udah di depan, gue pergi dulu ya, Raf. Daoh. Setelah kepergian Sahla, cowok itu hanya diam dan tak berhenti mengumpat dalam hati. Baru saja tadi malam Araf merasa senang karena dapat berbagi cerita bersama gadis yang dia sukai. Sekarang harus menerima kenyataan bahwa Sahla akan menghabiskan waktunya bersama cowok lain. Ini tidak boleh dibiarkan. Araf mengambil ponselnya yang tergeletak di atas meja. Menggulir kontak di layar ponselnya untuk mencari nama Haikal. Setelah ketemu, Araf langsung menelepon temannya itu. Halo, bos. Tumben weekend gini telpon, ada apakah gerangan? Mau gue traktir gak? Ya maulah, kalau ditraktir masa gue nolak sih. Ya udah, sekarang lo siap-siap kita ke bioskop. Hah? Ngapain? Mancing ikan. Suka bercanda lo mah, orang stres mana coba yang mancing ikan di bioskop. Araf menghela napas pelan mencoba meredam emosi yang sempat memuncak. Nonton film lah bego, gitu aja gak tahu. Iya maaf, bos. Gue cuma bercanda doang, gak usah serius gitu. Gue siap-siap dulu terus langsung caw ke part lo. Araf lantas beranjak dari duduknya dan langsung menuju kamar untuk bersiap-siap. Dalam waktu singkat Araf dan Haikal harus sudah berada di tempat yang sama seperti Sahla dan Satya. Araf tidak akan membiarkan Satya dan Sahla berduaan apalagi di dalam bioskop. Mau nonton film apa? Tanya Satya, pandangannya tak pernah lepas dari gadis cantik yang kini berada di sampingnya. Satya mengulas senyum tipis. Semalam dirinya mengajak Sahla untuk menonton hari ini. Dan untung saja Sahla menerima ajakannya. Tentu hal itu menimbulkan perasaan senang dalam hati Satya. Perlahan tapi pasti Satya akan mendekati Sahla dan membuat gadis itu membalas perasaannya. Sahla berpikir sejenak, ada banyak pilihan film yang ditayangkan di bioskop hari ini. Sahla bahkan sempat tidak bisa memilih. Pilihan kita kan sama waktu itu, film action aja gimana? Bol.
Hei Mas Bro. Kebetulan banget kita ketemu di sini. Seru Haikal yang tiba-tiba datang bersama Araf sembari melambaikan tangan. Satya mendengus kesal saat menatap kedatangan Haikal dan Araf yang sangat tak diinginkan. Tatapan tajamnya dia arahkan pada Araf seolah bertanya untuk apa Araf dan Haikal berada di sana sekarang. Mau ngapain lo berdua ke sini? Tanya Satya dengan nada tak suka. Mau nontonlah, masa mau mancing ikan? Balas Haikal membuat Sahla tertawa. Ada-ada aja lo, Kal. Timpal Sahla dengan tawa kecilnya. Udah mutusin mau nonton apa? Tanya Araf pada Sahla, gadis itu mengangguk kecil. Udah, kita mau nonton film genre action. Jawab Sahla. Biar gue aja yang bayarin, punya Haikal sama Sahla. Lo, Araf menunjuk ke arah Satya. Bayar sendiri. Satya biar gue yang bayarin. Ujar Sahla. Dih, masa ngajak cewek main keluar tapi gak modal sih? Malah cewek yang bayar. Sindir Araf. Sahla menatap sebentar pada Satya yang nampak tengah menahan emosinya. Enggak kok, bukan kayak gitu, gue punya hak. Lo bayarin Haikal, biar gue yang bayarin Sahla. Seru Satya. Gak bisa gitu. Lo aja bayarin punya Haikal dan gue bayarin punya Sahla. Timpal Araf. Lah kok gitu, bos? Lo kan udah janji mau traktir gue, masa dilempar ke Satya sih? Wah. Janji palsu itu namanya. Ujar Haikal mengingatkan janji Araf padanya. Ya udah. Gue bayarin punya Sahla sama Haikal. Lo bayar sendiri. Kekeh Araf. Satya merasa tak terima. Gue tetap bayarin punya Sahla. Gak ada kayak gitu, lo bayar punya lo sendiri aja. Haikal sama Sahla gue yang bayarin. Gue tetap bakal bayarin punya Sahla. Lagian gue yang ajak Sahla ke sini. Sahla merasa jengah saat melihat perdebatan di antara Araf dan Satya yang sepertinya tidak akan selesai. Gadis itu mendengus kesal dengan kaki yang sedikit menghentak. Gak bisa Git. Stop. Diam, jangan ada yang bicara lagi. Kesal Sahla yang membuat keduanya bungkam. Biar Araf aja yang bayarin semua. Araf menaikkan sebelah alisnya. Gue bayarin punya Satya juga. Dia bis. Bayarin dia juga atau enggak sama sekali. Kalau lo nolak gue pulang sekarang juga. Potong Sahla. Araf berdecak kesal lantas merogoh saku celananya untuk mengambil dompet. Cowok itu mengeluarkan lembaran uang dari dompetnya lalu menyodorkan uang tersebut pada Haikal. Lo aja yang ngantri beli tiket. 4 tiket. Tita Araf yang langsung dituruti oleh Haikal. Sambil nunggu Haikal, kita duduk di sana dulu. Ujar Satya. Satya mengajak Sahla agar duduk di bangku yang memang sudah tersedia. Sahla mengangguk pelan untuk membalas lantas berjalan di samping Satya. Melihat hal itu membuat hati Araf panas, apalagi saat melihat bahu Sahla dan Satya yang bersentuhan. Gak usah deket-deket kan bisa. Ujar Araf dan berdiri di tengah-tengah antara Sahla dan Satya. Satya menggeram kesal. Dasar pengganggu. Ketiganya duduk di sebuah bangku yang tersedia meja juga. Lagi-lagi Satya harus menahan gejolak dalam hatinya. Ketika melihat Araf yang berhasil duduk di samping Sahla sementara dirinya duduk di hadapan dua orang tersebut. Kenapa lo gak bilang mau nonton juga? Kita kan bisa berangkat bareng tadi.
Ujar Sahla. Sengaja. Balas Araf sembari melemparkan senyum jahil pada Satya. Harusnya kita gak datang ke sini tadi. Seru Satya tiba-tiba. Kenapa emangnya? Tanya Sahla. Biar gak ada pengganggu aja. Balas Satya. Tak lama kemudian Haikal datang sembari membawa 4 tiket bioskop lalu duduk di samping Satya. Nih 4 tiket, kita duduk agak di atas dan gue pilih yang paling ujung. Jelas Haikal. Sahla harus duduk di samping gue. Ujar Araf. Kenapa gitu? Tanya Sahla bingung. Biar kalau lo takut bisa peluk gue. Jawab Araf dengan santai. Sahla menghela napas pelan. Ini film action, Raf. Bukan film horor, apa yang perlu gue takutin? Satya mengetuk meja agar semua perhatian teralihkan padanya. Biar gue yang atur. Sahla duduk di paling ujung, sebelahnya gue terus sebelah gue Haikal. Nah, terakhir Araf. Araf tertawa kecil. Enak di lo kalau gitu. Paling ujung Sahla, gue, Haikal terus Satya. Gak bisa gitu, rencana nonton ini kan cuma gue sama Sahla doang. Lo sama Haikal, posisi duduk yang tadi gue jelasin udah paling bener. Timpal Satya. Araf langsung menggelengkan kepalanya. Enak aja. Pokoknya sesuai sama apa yang gue bilang. Udah, biar gue yang atur. Seru Haikal. Sahla paling ujung samping Sahla gue, terus Araf, terus Satya. Diam lo gak usah ikut campur. Ucap Araf dan Satya berbarengan. Ya elah, iya dah gue mending diam. Gumam Haikal. Sahla lagi-lagi harus menghela napas pelan saat Araf dan Satya kembali berdebat. Kali ini perihal tempat duduk. Sahla tidak tahu apa yang membuat keduanya seperti itu. Padahal mereka berteman dan tidak pernah sekalipun Sahla melihat ada perdebatan di antara Araf dan keempat temannya. Kalian berdua kenapa sih ribut terus? Gak malu diliatin orang lain? Perkara duduk doang mesti ribut. Kesal Sahla. Gue mau duduk di samping lo. Ujar Araf. Gue juga. Seru Satya tak mau kalah. Ya udah, biar gue yang mutusin. Haikal duduk di paling ujung, Araf, gue, terus Satya. Udah, bener kan? Gue duduk di samping Araf sama Satya. Gitu kayak dari tadi. Orang kalau lagi jatuh cinta emang suka mendadak tolol. Seru Haikal.